Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya M. Surya Gimnastiar dengan NPM 241705111. Saya berasal dari program studi Ilmu Komputer 2024. Sekarang di semester 2 di sini saya akan menjelaskan proses belajar saya mengenai tugas 1, yaitu evolusi komputer dan perkembangan mutakhir teknologi CPU. Di sini langsung saja saya mengambil referensi dari silabus yang sudah diberikan oleh Pak Febi, yaitu di buku pengantar organisasi komputer. Di sini kita ambil di bab 2, itu kita belajar mengenai evolusi dan kinerja komputer. Kita baca dulu sejarah singkat komputer. Yang pertama, generasi pertama itu ada tabung vakum atau vacuum tube, itu pada tahun 1945 sampai 1955. Komputer pertama itu namanya ENIAC atau Electronic Numerical Integrator and Computer. Pada tahun 46 dirancang dan dibuat oleh John Mauchly dan John Presper Eckert di Universitas Pennsylvania, dan merupakan komputer digital elektronik untuk kebutuhan umum pertama di dunia. ENIAC dibuat di bawah lembaga Army Ballistic Research Laboratory (BRL), sebuah badan yang bertanggung jawab dalam pembuatan di 200 personil ya, yang buat ENIAC ini beratnya segini, dan nah isinya itu vacuum tube, karena dulu itu masih pakai vacuum tube kalau nggak salah. Itu pada tahun 1945 sampai 1955. ENIAC masih merupakan mesin desimal, representasi data bilangan bentuk desimal dan aritmetiknya dibuat dalam bentuk desimal. Nah, kekurangan utamanya adalah manual pemrogramannya, yaitu menyetel switch, memasang kabel-kabelnya. Jadi coba kita lihat ya, ENIAC itu, ENIAC. Mungkin ini kurang jelas, saya bakal nyari aja di sini ENIAC. Nah, ini bisa kita lihat yang ini mungkin ya. Tuh, ini isinya banyak vacuum tube. Jadi dirancang dari banyak vacuum tube karena masih zaman dulu kan masih belum ada kayak sekarang ya, transistor segala macam. Kita lanjut lagi. Nah, John Van Neumann, seorang matematika yang merupakan konsultan pembuatan ENIAC, pada tahun 1945 mencoba memperbaiki kelemahan ENIAC dengan merancangkan baru bernama EDVAC. Jadi abis ENIAC tuh dirancang lagi EDVAC atau Electronic Discrete Variable Computer dengan konsep program tersimpan stored. Nah, kita lihat apa bedanya ENIAC dan EDVAC. Apa bedanya komputer ENIAC dan EDVAC? Nah, katanya ENIAC itu dua komputer yang sama. Habis itu bedanya desainnya. Kalau ENIAC itu dirancang oleh Presper. Nah, ringkasannya aja nih. Arsitekturnya, ENIAC tidak memiliki memori untuk program, memerlukan penyusunan ulang kabel, sedangkan EDVAC menggunakan memori untuk menyimpan program. Kemudahannya, ENIAC lebih sulit, sedangkan EDVAC lebih mudah karena disimpan di memori. Fungsinya, kalau EDVAC adalah komputer pertama yang implementasikan konsep penyimpanan program yang kita kenal. Nah, jadi EDVAC ini lebih modern dikit lah dari si ENIAC pada tahun itu. Nah, nih CPU-nya dulu tuh kayak gini nih. Ada memori utama, ada ALU, ada CU, sama input output pada tahun 1946. Nah ini tuh berarti CPU pertama kali ada di mana ya? CPU pertama kali pada komputer yang mana? Kita tanya. Nah, bener kan, CPU pertama kali itu ditemuin di EDVAC. Pada ENIAC tidak ada komponen yang bertindak sebagai CPU. Nah, berarti bener nih. Di EDVAC udah ada komputer IAS atau CPU gitu ya. Strukturnya kayak gini, ada main memory, ALU, CU, dan input output. Nah, sekarang kita jadi tahu kan, dari dulu itu ternyata CPU pada tahun 1945 ada EDVAC atau 1946. Nah, lanjut, kita belajar lagi memory yesterday.
Nah, strukturnya IaaS ini menjelaskan bahwa kontrol ALU berisi lokasi-lokasi penyimpanan dan disebut register. Nah, ada MBR, MAR, IR, IBR, PC. Nah, PC ini berisi alamat pasangan instruksi selanjutnya yang akan diambil dari memori. AC atau multiplier conquent digunakan untuk penyimpanan sementara operan dan hasil ALU. Nah, itu jadi kan kita tahu ALU itu buat operasi penjumlahan atau aritmatika dan logika. Jadi udah ada tuh dari zaman adva. Habis itu IIS tadi data transfer, conditional branch sama conditional branch. Oke. Nah, ini dia nih gambarannya. Program control unit ALU-nya. Tuh. Ada input output, ada main memory, ada control circuits, ada IBR tadi, MIR, IR, PC, MBR, lalu gitu. Strukturnya kayak gitu. Lanjut, ada komputer komersial. Tahun 1950 dianggap sebagai tahun kelahiran industri komputer dengan munculnya dua perusahaan yang saat itu mendominasi, yaitu Sperry dan IBM. Oke, biar mudah kita langsung cari aja produk komputer buatan Sperry dan IBM pada masanya itu apa aja ya. Nah, Sperry yang dimulai Mentoran dan IBM. Oke. Sperry itu ada Univac 1 dan Univac 2, sedangkan IBM itu ada IBM Harvard Mark 1 dan IBM 701. Oh, gitu. Dia pakai kode gitu ya. Nah, tuh untuk Univac 1 ini komersial pertama, sama dibuatnya oleh John Presper Eckert dan John W. Mauchly. Sedangkan IBM itu komputer elektromekanis pertama yang dikembangkan oleh IBM bekerjasama dengan Howard Aiken di Harvard. Komputer ini digunakan untuk perhitungan artileri selama Perang Dunia Kedua. Oke. Nah, ini juga ada komputer digital pertama nih, IBM 701. Nah, kita lanjut dulu. Nah, ini tadi nih 1947 Eckert sama Mauchly mendirikan Univac 1 kan. Nah, Univac 1. Nah, habis itu ada Univac 2 juga. Di sini masih pakai tabung vakum. Oke, IBM juga tidak mau kalah membuat 701. Nah, oke, sama kayak yang kita bahas tadi. Terus generasi kedua nih ada transistor. Nah, sejak pesatnya teknologi semikonduktor hingga komponen transistor, komputer era ini tidak lagi menggunakan vacuum tube yang memerlukan daya operasi besar. Tabung-tabung itu digantikan oleh komponen kecil bernama transistor. Jadi kelihatan lah evolusinya di sini dari yang awalnya vacuum tube menjadi transistor gitu. Konsumsi dari listriknya juga kecil dan bentuknya relatif kecil. Nah, kita lihat ya, komputer generasi kedua itu apa sih? Contohnya, transistor ditemukan Bell Labs. Oke, IBM. Nah, IBM 7000 katanya kan, IBM 7000. No, ini dia komputer generasi kedua. Tuh udah bagus. Nah, udah sedikit berbentuk lah ya, nggak kayak tadi yang gede banget. Nah, oke. Nah, itu dia generasi kedua. Nah, oke, lanjut. Dengan adanya transistor membuat hardware komputer makin cepat. Nah, memori makin besar, kapasitasnya makin kecil bentuknya. Generasi kedua juga terdapat perubahan pada perkembangan pada ALU yang makin kompleks. Lahirnya bahasa pemrograman tingkat tinggi. Oke, berarti kita tanya nih, lahir bahasa pemrograman pada generasi ke berapa? Nah, generasi kedua, betul. Generasi pertama belum ada ya. Nah, bahasa pemrogram itu ada di generasi 2. Nah, ini dia bahasa assembly atau bahasa mesin.
Nah, kita belajarnya itu di sini. Habis itu ada Fortran, Formula Translation, ada Lisp, habis itu ada COBOL. COBOL ini Common Business Oriented Language yang biasanya digunakan untuk bisnis gitu dan data processing. Nah, nanti itu generasi ketiga kita lanjut nanti ya. Dan generasi kedua juga ditandai munculnya Digital Equipment Corporation atau DIC di tahun 1957 dan meluncurkan komputer pertamanya itu PDP-1 yang sangat penting bagi generasi ketiga nantinya. Tabel kecepatan generasi vacuum tube, habis itu ada transistor, habis itu ada SSI, habis itu LSI sama VLSI. Nah, ini tuh generasi pertama itu pada tahun 46 sampai 57, yang generasi kedua itu 58 sampai 64 dengan transistor. Habis itu generasi ketiga itu 65 sampai 71 itu pakai SI atau namanya itu Small and Medium Scale Integration, dan generasi keempat itu 1972 sampai 1977 atau LSI, teknologinya Large Scale Integration, dan generasi kelima itu saat dari 78 sampai sekarang itu Very Large Scale Integration. Habis itu generasi kedua nih ada IBM 794. Nah, kemajuannya itu adanya Instruction Backup Register atau IBR yang berfungsi membuffer instruksi berikutnya. Efeknya komputer akan lebih cepat prosesnya. Oke. Nah, ini dia konfigurasi IBM 7094 dari CPU, multiplexer, habis memori, ada data channel, gitu deh. Generasi ketiga itu kita pakai integrated circuits. Nah, seperti yang tadi kan integrated circuits itu juga bisa dinamain SSI ya, Small Scale Integration. Nah, pada tahun 58 IC atau integrated circuits yang merupakan pergabungan komponen-komponen elektronika. Oke. Nah, ini salah satu komputer generasi ketiga IBM System 360. Nah, dia langsung nguasain pasaran komputer gitu ya. Nah, karakteristik komputer itu ada set instruksi mirip atau identik, sistem operasi mirip identik, kecepatan yang meningkat, ukuran model memori yang lebih besar, harga yang meningkat. Ukuran memorinya nih gede banget. Sudah ada yang namanya DIC PDP-8 pada tahun yang sama IBM lagi nih mau meluncurkannya. Tuh, komputer ini memiliki keunggulan bentuknya kecil sehingga sangat fleksibel. Oke. Nah, dia ada sistem bus. Tuh, PDP-8 sistem bus pada generasi ketiga. Unibus. Nah, ada konsol controller, CPU, main memory, input output modul, dan input output modul. Nah, generasi keempat itu ada very large scale integration. Nah, habis itu generasi keempat ditandai dengan VLSI. Ini tadi VLSI. Dan dapat menampung 10.000 komponen lebih cepat. Oke, masa-masa ini diawali peluncuran mikroprosesor Intel seri 4004. Nah, ini kita cari prosesor Intel 4004. Nah, ini dia prosesor pertama kita, yaitu prosesor pertama Intel. Lanjut. Oke, mikroprosesor 4004 dapat menambahkan dua bilangan 4 bit dan hanya dapat mengalihkan dengan cara pengulangan pertambahan. Oke, memang masih primitif, namun mikroprosesor ini tonggak pertama mikroprosesor canggih gitu. Nah, tahun 1972 juga dikenalkan dengan mikroprosesor 8008 dan mikroprosesor 8 bit. Nah, ini grafik jumlah transistor dalam chip Pentium. Nah, transistornya pada tahun 1970 dari yang 4004 bisa naik dia di 1975, antara 1975 sampai 1980 itu jadi 8086 dan naik terus sampai Pentium 4 gitu.
Nah, ini dia evolusi tabelnya mikroprosesor Intel. Tuh, kita lihat lagi ini. Ada apa lagi nih? Oh ini ada contoh evolusi komputer. Evolusi komputer itu ada CISC, habis itu ada PC. Pentium merupakan produk Intel. Evolusi prosesor 8080 habis itu jadi 8686. Oke. Jadi gitulah ya PC. Nah, jadi kesimpulannya kan materi yang kita harus pelajari tadi, materi yang kita pelajari tadi itu mengenai evolusi komputer dan perkembangan mutakhir teknologi CPU. Nah, jadi kesimpulannya kita minta GPT ini buat rangkuman perkembangan teknologi komputer generasi 1 sampai 5, lalu perkembangan CPU juga. Coba tinggal rangkumannya. Nah, jadi generasi pertama itu dia menggunakan vacuum tube, habis itu juga bahasa pemrogramannya masih menggunakan kode mesin, dan contoh komputernya itu ada ENIAC dan UNIVAC 1, seperti yang udah dijelaskan tadi. Habis itu generasi kedua itu dia menggunakan teknologi yang namanya transistor. Nah, transistor juga di sini sangat berguna, dan bahasa pemrograman yang dipakai itu bahasa assembly atau bahasa mesin. Nah, habis itu muncul juga bahasa pemrograman seperti Fortran, Lisp, dan COBOL. Dan contoh komputernya itu ada IBM 701 dan UNIVAC 2. Di sini juga ada komputer komersial. Nah, generasi ketiga nih pakai IC atau Integrated Circuits. Bahasa pemrograman juga udah banyak muncul, seperti ALGOL dan Pascal serta C. Contoh komputernya itu ada IBM System 360 dan PDP-8. Dan generasi keempat itu ada teknologi mikroprosesor. Nah, habis itu bahasa pemrograman itu ada C++, Java, Visual Basic. Nah, itu ada tuh, udah ada Apple 2, IBM PC, Intel 4004 yang kita jelasin tadi. Nah, juga generasi 5 ini pakai VLSI tadi kan, teknologi komputer super cepat. Nah, jadi kita ini udah pakai yang generasi kelima nih, kita udah masuk ke evolusi komputer di generasi kelima. Nah, contohnya itu ya seperti yang kita gunain sekarang ya. Kalau saya gunainnya Lenovo sekarang gitu. Bahasa pemrograman juga banyak yang baru nih, ada Python, JavaScript, PHP, Ruby. Nah, kalau perkembangan CPU-nya, kalau yang generasi pertama itu menggunakan vacuum tube, nah itu masih belum ya. Kalau di ADVA kalau nggak salah tadi ya, baru ada ya. Nah, generasi 2 CPU komponen transistor menggantikan tabung vakum. Nah, buat CPU lebih kecil, cepat, dan efisien. Nah, ditambah lagi nih di generasi ketiga pakai IC, lebih banyak komponen yang dipadatkan dalam satu chip. Ini membuat CPU lebih kecil dan lebih cepat. Mesin CPU lebih terintegrasi dan semakin canggih. Contohnya pada IBM System 360. Habis itu generasi keempat juga mikroprosesor, dan terakhir itu generasi kelima itu ada multi-core processor atau superkomputer. Nah, gitu. Ada Intel Core i7, i9, dan AMD Ryzen. Nah, jadi gitu aja untuk proses belajar saya dalam memahami materi evolusi komputer dan perkembangan mutakhir teknologi CPU. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.